Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sita Fatih Atna SPD MSc dan Ibu Paskalia Pradanti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sifat kelengkapan bilangan real. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, kelompok kami, yaitu ada 3 orang. Ada Mbak Nurul Rahmah Al-Fadila dengan NPM 6011, kemudian saya sendiri Adi Darmawan dengan NPM 6057, dan Mbak Rizka Putri Mutiara Islami dengan NPM 6074. Nah, kemudian pokok pembahasan yang kami jelaskan pada video kali ini adalah sifat kelengkapan bilangan real, kemudian supremum dan infimum, dan sifat supremum dan infimum dari bilangan real. Nah, dari masing-masing pokok pembahasan ini akan dijelaskan oleh masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama, sifat kelengkapan bilangan real. Nah, semua bilangan rasional atau yang biasa kita simpulkan dengan Q itu dia memenuhi sifat aljabar sama turunan. Nah, tapi enggak sama akar 2. Kalau akar 2 itu dia tidak bisa dikatakan rasional. Nah, jadi dari sini kita perlu adanya sifat tambahan, yaitu sifat kelengkapan yang sangat esensial untuk bilangan real. Nah, ada beberapa versi sifat kelengkapan, tapi kali ini kita akan menggunakan metode yang paling efisien, yaitu dengan mengasumsikan bahwa himpunan tak kosong di bilangan real memiliki supremum. Nah, apa sih supremum sama infimum itu? Nah, jadi definisinya itu misalkan S suatu subhimpunan dari R bilangan U. Jadi ada bilangan U, elemen bilangan real dikatakan batas atas dari S bila S itu kurang dari U untuk semua S elemen S. Jadi ada bilangan real nih, ada bilangan real. Terus habis itu U-nya itu lebih besar dari S. Jadi urutannya berarti S terus ada U. Nah itu dikatakan batas atas, yang bisa kita sebutkan dengan supremum. Terus yang kedua, bilangan W anggota elemen real dikatakan batas bawah dari S bila W itu kurang dari S untuk semua S elemen S. Jadi urutannya W terus S gitu. Terus kita perlu perhatikan bahwa yang dimaksud dengan suatu bilangan bukan batas atas atau batas bawah dari himpunan S. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa bilangan V elemen R bukan batas atas dari S jika dan hanya jika terdapat S aksen anggota S sehingga V kurang dari S aksen. Jadi kita bisa katakan kalau misalnya V ini bukan batas atas kalau misalnya ada bilangan lain kayak S aksen gitu, itu lebih dari V. Nah, begitu pula dengan yang bukan batas bawah. Terus kita perlu catat juga bahwa subhimpunan S dari R itu mungkin aja nggak punya batas atas. Contohnya kita ambil aja S itu sama dengan R. Tapi kalau misalnya S ini punya batas atas, maka S memiliki batas atas yang lain enggak. Sebab bila N ini batas atas dari S, maka semua V itu kan bakal lebih dari U, juga merupakan batas atas dari S gitu. Nah, jadi suatu himpunan itu mungkin bisa memiliki batas atas tapi nggak punya batas bawah, atau punya batas bawah tapi nggak punya batas atas. Contohnya yang S1 nih, berarti kan dia X elemen bilangan real itu X lebih dari 0. Berarti kan 0-nya itu di bawah, terus X-nya di atas. Berarti batas atasnya itu di X atau supremumnya itu X. Terus S2 sama dengan X elemen bilangan real dengan X kurang dari 0. Berarti kan X-nya di bawah, terus 0-nya di atas. Berarti X ini sebagai infimumnya gitu. Nah, misalnya kita menerapkan definisi di atas untuk himpunan kosong. Nah, dapat kita simpulkan bahwa setiap bilangan real itu merupakan batas atas dari himpunan kosong, karena agar U elemen R ini bukan batas atas dari S, unsur S aksen elemen S harus ada. Jadi U itu kurang dari S aksen gitu. Misalnya S itu bukan himpunan kosong, maka nggak bakal ada unsur di S, di S. Dari sini setiap bilangan real merupakan batas atas dari himpunan kosong. Nah, suatu himpunan S di R itu terbatas atas apabila S memiliki batas atas. Jadi secara general apabila himpunan P di R memiliki batas bawah, kita katakan P ini terbatas di bawah. Sedangkan suatu himpunan A
di R dikatakan tidak terbatas apabila tidak memiliki atau paling tidak satu dari batas atas atau batas bawah. Contohnya, X elemen bilangan real dengan X kurang dari sama dengan 2. Dia kan tidak terbatas walaupun memiliki batas atas karena tidak memiliki, tapi dia tidak memiliki batas bawah gitu. Nah, penjelasan lebih lanjut misalnya nih, H itu subhimpunan tak kosong dari R. Berarti berlaku yang pertama, A elemen bilangan real yang disebut batas atas dari H kalau misalnya X-nya itu kurang, A itu bisa dikatakan batas atas kalau misalnya X-nya itu kurang dari A. Jadi X terus A gitu. Ataupun X-nya ini sama kayak A. Terus setiap X itu elemen H, jika H memiliki batas atas maka S dikatakan terbatas di atas. Terus yang kedua, B elemen real disebut batas bawah dari H jika X itu lebih dari sama dengan B. Jika dengan ada X elemen H, jika H memiliki batas bawah maka S dikatakan terbatas di bawah. Misalnya bilangan 3 dan setiap bilangan yang lebih besar darinya adalah batas atas dari X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 3. Tapi 2,99 itu bukan batas atas dari itu, karena bukan batas atas dari itu. Dia itu dari X kurang dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 3. Nah, kemudian ada definisi. Misalkan S besar subhimpunan dari R bilangan real. Nah, ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, bila S terbatas di atas, maka batas atas U dikatakan supremum. Supremum adalah batas atas terkecil dari S bila tidak terdapat batas atas yang lain dari S yang kurang dari U. Jadi, supremum ini merupakan batas atas terkecil. U itu merupakan supremumnya. Jadi, U dikatakan supremum jika tidak ada bilangan lain yang kurang dari U. Kemudian, kemungkinan yang kedua, bila S terbatas di bawah, maka ada batas bawah W dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S bila tidak terdapat batas bawah yang lain dari S yang lebih dari W. Mohon maaf, ini ada koreksi sedikit, seharusnya lebih dari W. Jadi W ini batas bawah terbesar. Tidak ada bilangan lain yang lebih dari W. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Contoh pertama, elemen terkecil dari himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1 adalah 0. Dan elemen terbesarnya, maksimumnya adalah 1. Nah, kita sudah melihat di rentang himpunan X, itu batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya 0. Jadi, paling minimum yaitu 0 dan paling maksimum 1. Nah, kemudian yang kedua, minimum dari X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1 adalah 0. Nah, kalau minimumnya berarti 0 dan himpunan tersebut tidak memiliki maksimum, tidak memiliki nilai. Nah, jika misalnya ada A yang merupakan maksimum dari himpunan tersebut, karena maksimum selalu anggota dari himpunan itu sendiri, berarti A harus kurang dari 1. Tetapi ada A ditambah 1, kemudian dibagi 2, itu kurang dari 1 dan lebih dari A. Nah, akibatnya A plus 1 per 2 juga anggota himpunan ini yang lebih besar dari A. Nah, seharusnya batas atas terkecil atau maksimumnya itu harus paling atas, tidak ada bilangan lain yang melebihinya. Jadi ini kontradiksi dengan fakta bahwa A maksimum X demikian sehingga X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Kemudian contoh yang ketiga, supremum dari A adalah 1 dengan A itu 1 per N sedemikian sehingga N anggota dari N atau bilangan asli. Nah, hal ini karena untuk setiap A elemen A sama dengan 1 per NA kurang dari 1 sehingga 1 batas atas dari A. Kemudian yang B, 1 batas terkecil, karena jika R kurang dari 1 maka terdapat 1 sama dengan 1 per 1 elemen A, di mana 1
lebih dari R. Dengan demikian 1 sama dengan supremum A. Nah, artinya apa? Jadi kita lihat di sini, anggota dari A itu 1 per N. Dengan N itu elemen bilangan asli. Nah, elemen bilangan asli terkecil kan 1, 2, kemudian 3, dan seterusnya. Nah, jika kita masukkan 1, N sama dengan 1, maka akan menjadi 1. 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian jika kita masukkan N sama dengan 2, akan menjadi 1 per 2. Setengah. Nah, jika kita lagi memasukkan N sama dengan 3, akan menjadi 1 per 3. Nah, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima itu kan merupakan kurang dari 1. Sehingga 1 ini merupakan batas atas. Batas atasnya. Jadi, batas atas dari A itu adalah 1 terbukti. Nah, kemudian ada lemma. Sebuah bilangan real U dianggap sebagai supremum atau nilai tertinggi dari himpunan tak kosong S dalam bilangan real jika dan hanya jika U memenuhi dua persyaratan, yaitu S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S, dan bila V kurang dari U maka terdapat S aksen elemen dari S sehingga V kurang dari S aksen. Nah, buktinya supremum dari himpunan S dalam bilangan real bersifat tunggal. Misalnya, jika kita memiliki dua nilai, misalnya U1 dan U2, itu supremum dari S, maka keduanya merupakan batas atas dari S, sudah pasti. Karena kita misalkan U1 dan U2 supremumnya dari S. Nah, andaikan U1 kurang dari U2, dengan hipotesis U2 supremum mengakibatkan bahwa U1 bukan batas atas dari S. Secara sama, andai U1 kurang dari U2, dengan hipotesisnya sebaliknya, yaitu U1 supremum mengakibatkan bahwa U2 itu bukan batas atas dari S. Nah, karena batas atas itu hanya 1. Karena hanya 1, maka U1 ini harus sama dengan U2. U1 sama dengan U2. Bila supremum atau infimum dari suatu himpunan S ada, maka kita akan menuliskannya dengan supremum S dan infimum S. Kemudian bila U aksen sembarang batas atas dari S, maka supremum S itu kurang dari sama dengan U aksen. Yaitu bila S kurang dari sama dengan U aksen untuk semua S elemen S besar, maka supremum S besar kurang dari sama dengan U aksen. Nah, hal ini mengatakan bahwa supremum S merupakan batas atas terkecil dari S. Kemudian lemma yang kedua, suatu batas dari U dari himpunan tak kosong S dalam bilangan real merupakan supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon, ada epsilon lebih dari 0, terdapat S epsilon elemen dari S, sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Nah, buktinya, misalkan U batas atas dari S yang memenuhi kondisi syarat di atas. Bila V kurang dari U dan kita tetapkan epsilon sama dengan U kurangi V, maka epsilon lebih dari 0. Dan kondisi di atas mengakibatkan terdapat S epsilon elemen dari S. Sehingga V sama dengan U dikurangi epsilon itu kurang dari S epsilon. Karenanya V bukan batas atas dari S. Karena hal ini berlaku untuk sembarang V yang kurang dari U. Maka haruslah U itu supremum dari S. Sebaliknya, misalkan U itu supremum dari S dan epsilon lebih dari 0, karena U sama dengan U kurang dari U dikurangi epsilon itu kurang dari U, maka U kurang dari epsilon bukan batas atas dari S. Karenanya terdapat unsur S epsilon di S yang lebih dari U dikurangi epsilon, yaitu U kurangi epsilon kurang dari S epsilon. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk poin A, yaitu bila himpunan tak kosong S1 memiliki berhingga jumlah unsur, maka S1 ini memiliki unsur terbesar U dan unsur terkecil W. Nah, lebih dari itu, U ini merupakan supremum dari S1 dan W merupakan infimum dari S1, di mana keduanya ini di unsur S1. Nah, hal ini jelas jika S1 hanya memiliki sebuah unsur dan dapat digunakan induksi matematika untuk sejumlah unsur atau sejumlah unsur dari S1. Nah, untuk poin B, yaitu himpunan S2, di mana X ini terdapat 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, ini memiliki 1 sebagai batas atasnya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa 1 itu merupakan supremum sebagai berikut. Nah, di sini jika V ini kurang dari 1, maka terdapat unsur S kecil aksen di S2 sehingga V ini kurang dari S aksen.
di mana kita pilih unsur X aksen. Nah, dari sini, V ini bukan batas atas dari S2, karena V sebarang bilangan, yaitu V kurang dari 1, itu haruslah supremum S2 sama dengan 1. Nah, secara sama, ini dapat ditunjukkan bahwa infimum S2 itu sama dengan 0. Nah, yaitu dengan catatan, supremum S2 dan infimum S2 ini keduanya termuat di S2 tersebut. Kemudian untuk poin C, yaitu terdapat himpunan S3, X, yaitu di mana ini ada 0 kurang dari X kurang dari 1, yaitu memiliki 1 sebagai batas atas. Nah, dengan menggunakan argumentasi serupa pada poin B tadi, untuk S2, diperolehlah supremum S3 itu sama dengan 1. Nah, dalam hal ini, himpunan S3 ini tidak memuat supremum S3. Secara sama juga, bahwa infimum S3 itu sama dengan 0 dan tidak termuat di S3. Nah, selanjutnya kita memasuki atau kita membahas mengenai sifat supremum dan infimum dari bilangan real. Nah, sifat supremum dari bilangan real yang pertama, yaitu setiap himpunan bilangan real tak kosong yang memiliki batas atas itu memiliki supremum di bilangan real. Nah, sifat infimum yang serupa dapat diturunkan dari sifat supremum. Nah, kita katakan bahwa S subhimpunan tak kosong yang terbatas di bawah dari bilangan real. Maka, himpunan S aksen yaitu min S, di mana S ini merupakan anggota dari S besar, yaitu terbatas di atas, dan sifat supremum ini mengakibatkan bahwa U itu akan sama dengan supremum S aksen. Nah, tadi mengakibatkan bahwa U ini sama dengan supremum S aksen itu ada. Nah, hal ini kemudian diikuti bahwa min U itu merupakan infimum dari S. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sifat infimum dari bilangan real. Nah, setiap himpunan bilangan real tak kosong yang memiliki batas bawah mempunyai infimum di bilangan real. Nah, agar lebih pahamnya lagi, kita langsung masuk ke latihan soal. Oke, untuk latihan soalnya yang pertama, perhatikan himpunan berikut. S1 sama dengan X anggota bilangan real dan X itu lebih dari 4. Apakah himpunan di atas memiliki terbatas di bawah dan terbatas di atas? Jawabannya, kan di situ penjelasannya itu S1 sama dengan X anggota bilangan real dan X lebih dari 4. Nah, karena X itu lebih dari 4 kan sudah terlihat kalau misalnya X lebih dari 4. Berarti bisa kita katakan bahwa 4 ini adalah menjadi batas bawah dari suatu himpunan tersebut. Nah, terus apakah si S ini mempunyai batas atas? Jawabannya tidak, karena kita tidak disebutkan bahwa batasnya itu dari 4 sampai berapa, dan itu hanya kayak X lebih dari 4. Jadi gampangannya itu tidak dibatasi, tidak ada bilangan yang membatasi, tidak ada batas atasnya gitu. Ini cukup itu dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk latihan soal nomor 2, yaitu misalkan H itu sama dengan X elemen bilangan real, di mana X ini lebih dari 0. Nah, di sini kita diminta untuk menyelidiki apakah H itu memiliki batas bawah, apakah H itu memiliki batas atas, apakah terdapat infimum dari H, apakah terdapat supremum H, dan jika ada infimum H dan supremum H, ini kita diminta untuk menentukan infimum H dan supremum H tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah poin A, yaitu apakah H ini memiliki batas bawah. Nah, di sini karena X ini lebih dari 0, nah dengan sendirinya X ini akan lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X elemen dari H. Maka 0 ini merupakan batas bawah dari H. Nah, jadi H ini terbatas di bawah. Nah, bilangan lain juga yang lebih kecil dari 0 juga dapat dikatakan sebagai batas bawah H. Kemudian untuk poin B, yaitu apakah H ini memiliki batas atas? Nah, H ini tidak terbatas di atas. Andaikan H ini memiliki batas atas, yaitu misalkan batas atas A. Nah, hal ini tuh berarti bahwa A lebih dari sama dengan X untuk setiap X elemen H. Padahal terdapat A ditambah 1 ini lebih dari A. Nah, ini kan merupakan kontradiksi dengan A, yaitu batas atas. Nah, jadi pengandaian tersebut itu salah. Nah, haruslah H ini tidak memiliki batas atas, tetapi H ini memiliki batas bawah. Nah, kemudian untuk poin C, apakah terdapat infimum dari H? Nah,
Karena tadi pada bagian A kita sudah menyatakan bahwa himpunan tersebut itu terbatas di bawah. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, H ini memiliki infimum. Kemudian, untuk poin D, yaitu apakah terdapat supremum H? Nah, sama, yaitu pada bagian B. Tadi kita sudah membahas bahwa H itu tidak terbatas di atas. Maka, oleh karena itu, sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, H ini juga tidak memiliki supremum, karena dia tidak terbatas di atas. Nah, untuk poin E, jika ada infimum H dan supremum H, tentukan infimum H dan supremum H. Nah, kita di sini bisa mengklaim 0 itu merupakan infimum dari H. Nah, pada bagian A ini kan tadi telah ditunjukkan bahwa 0 itu merupakan batas bawah si H. Nah, kemudian tunjukkan 0 batas bawah terbesar. Misalkan J ini lebih dari 0, maka J dibagi 2 atau J per 2 ini akan lebih besar dari 0. Nah, sehingga kita dapat memilih J per 2 ini merupakan elemen atau anggota dari H, di mana J per 2 ini kurang dari J. Jadi, sesuai dengan teorema, dapat disimpulkan bahwa 0 ini merupakan infimum dari H. Nah, jadi kita simpulkan bahwa di sini H itu terbatas di bawah, tetapi H itu tidak terbatas di atas. Nah, kemudian karena tadi H itu terbatas di bawah, maka sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, itu H itu memiliki infimum. Tetapi karena tadi H itu tidak terbatas di atas, dengan menggunakan sifat kelengkapan bilangan real, H itu tidak memiliki supremum. Nah, untuk nilai infimum H-nya itu adalah 0. Kemudian untuk soal nomor 3, buktikanlah bahwa infimum dari A dengan anggota N elemen N besar atau bilangan asli adalah 1. Pertama kita misalkan untuk setiap Z kecil elemen dari Z besar yaitu bilangan bulat baik positif maupun negatif, maka A itu subset dari Z, sehingga N juga subset dari Z kecil. Oleh karena itu diperoleh rentang dari Z besar atau bilangan bulat yaitu Z kurang dari 1 dan Z lebih dari sama dengan 1. Untuk Z kurang dari 1 ini merupakan batas bawah dari A dan Z lebih dari sama dengan 1 merupakan rentang pada N. Nah, di sini kita fokus pada Z lebih dari sama dengan 1 karena untuk bilangan asli yaitu dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka di sini kita dapat melihat infimum dari A atau batas bawah terbesarnya yaitu 1 dan untuk supremum dari A-nya tidak ada karena N besar atau bilangan asli ini tidak memiliki batas atas. Jadi terbukti bahwa infimum dari A untuk N elemen dari bilangan asli adalah 1.